bersyukur atas kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu renungan firman Tuhan di saat teduh ini yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Puji Tuhan. Pada pembacaan kita pada saat malam hari ini, bagaimana seorang Hizkia yang mengalami sakit, yang dimana dikatakan di sini bahwa Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan keadaan atau situasi ini, kira-kira apa yang akan kita rasakan, apa yang kita alami dalam hidup kita? Satu hal bahwa mungkin kita akan merasa sedih, yang sangat sedih sekali, karena hidup kita akan segera berakhir dari dunia ini. Tapi kita belajar melalui Raja Hizkia, dikatakan bahwa ketika firman ini disampaikan kepada Hizkia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Hizkia memalingkan wajahnya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dengan sedih hati, dia berkata kepada Tuhan untuk mengingat segala apa yang sudah dia lakukan. Yang menjadi renungan bagi saya dan saudara pada saat malam hari ini, apa yang sudah kita lakukan ketika kita berdoa dan Tuhan mengingat akan setiap perbuatan kita. Apakah perbuatan baik ataukah perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap perbuatan baik kita, saya bacakan kembali ayatnya yang ketiga. Hizkia berkata seperti ini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa apa yang akan kita katakan kepada Tuhan, bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kerjakan, apakah sudah cukup menyentuh hati Tuhan, ataukah kita hanya membuat Dia bersedih dengan setiap perbuatan dosa kita. Tapi malam hari ini renungan firman Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik oleh Tuhan, setiap jerih payah kita itu tidak sia-sia. Apa buktinya? Di sini dikatakan bahwa ayat 6, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur." Hizkia bukan hanya menerima kesembuhan, tetapi dia menerima perpanjangan waktu atau umur yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Kemudian yang kedua, kebebasan dari peperangan. Yang dikatakan di sini, dari tangan Raja Asyur, aku akan memagari kota ini
oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup saya dan saudara akan kita alami dalam kehidupan kita, asalkan kita setia, kita sungguh-sungguh, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka saya imani, saya percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin, adanya menjadi bagian milik kita. Tetap pegang teguh janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Dia yang mampu dan sanggup mengerjakan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, yang saudara sedang alami mungkin di rumah, di tempat bekerja, atau mungkin saudara sedang sakit seperti dialami oleh Raja Hizkia, ataukah saudara mungkin merasa dikecewakan, ataukah mungkin saudara merasa tidak ada lagi pertolongan yang lain. Ingat bahwa ketika saudara duduk di kaki Tuhan dan berdoa, meminta, mengingatkan Tuhan akan setiap perbuatan yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan, maka saya percaya semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi, dan malam ini juga saudara akan melihat ada mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama atas setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan mampu melakukan mujizat kepada Hizkia, maka Tuhan pun mampu melakukan mujizat untuk saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami. Ingatlah akan setiap perbuatan baik kami, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan ya Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat menyukakan hati Tuhan. Biarlah semua itu dapat menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan, bahwa kami dapat memberi yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika ada yang salah yang kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan jika ada yang kurang yang kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kami Bapa, dan bawa kami untuk menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati-Mu, yang dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa saat malam hari ini, jika ada di luar sana saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan tubuh yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan apapun bentuk penyakit mereka ya Tuhan, baik yang terbaring di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa mujizat yang sama terjadi 2000 tahun yang lalu itu pun menjadi bagian milik kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Malam ini pun juga kami akan melihat mujizat-Mu dan kuasa-Mu nyata atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan kami percaya pertolongan-Mu nyata atas hidup kami, dan kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Inilah menjadi doa, dan kami sudah akhiri setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui channel ini saya rindu berbagi untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan, mengambil saat teduh. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bisa mendukung channel YouTube ini melalui subscribe, like, dan share ke siapapun, dan kita melalui channel ini dapat saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jika ada pergumulan atau pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, silakan isi di kolom komentar. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita imani bahwa mujizat Tuhan selalu terjadi atas hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.